ajur mumur, ajur to ajur entek lembut pisan. Wis ndak duwe harta, bodoh musuhi orang yang punya ilmu yang biar dari Allah. Kemudian yang keempat, au bil badan, atau bisa dengan badan, atau bisa dengan badan. Ya, ini kalau dilihat ini au itu bukan untuk tertib, untuk pilihan. Artinya gini, kalau orang itu mampu dengan harta, tidak boleh milih badan. Ya, Ana punya harta, Ana bisa memberikan kemanfaatan kepada orang mukmin dengan harta yang aku miliki. Kemudian apa? Udah wis dengan badan aja, bukan. Au itu di situ tuh bukan tertib di sini lah. Tidak. Itu bisa ini, tidak bisa ini, ya ini. Gitu. Paham ya? Kata yang ada Habsyi apa? Orang yang paling berat itu kalau sudah berhubungan dengan harta. Tapi kalau orang diajak untuk tidak berhubungan sama harta itu gampang biasanya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan harta, katanya beliau itu perlu juhud betul-betul, perlu usaha yang betul-betul, katanya beliau. Ya. Nabi juga menyampaikan di sini, man asbaha la yanwi ad-dulma ala ahadin. Man asbaha, siapa orang yang masuk pada pagi hari. Siapa orang yang alhamdulillah diberikan panjang umur oleh Allah, ya masuk pagi harinya, la yanwi ad-dulma, dia tidak berniat dolim, dia tidak berniat untuk menipu, dia tidak berniat untuk aniaya, ala ahadin, atas seseorang pun, atas makhluk Allah apapun, atas makhluk Allah apapun. Karena kullu dzikabidin sodaqah, setiap yang di situ itu ada hatinya yang berdegup, itu bisa bernilai sodaqah. Jadi sodaqah itu kepada manusia, kepada ini normal aja, juga kepada binatang. Ada binatang yang kasih makan, itu termasuk bentuk sodaqah juga. Ya. Dia tidak berniat dolim kepada siapapun pagi harinya. Apa janjinya Nabi? Ghufira lahu ma jana, diampuni untuk Allah apa-apa kesalahan dia. Karena dia sudah niat kan, tergelincir, kok sampai tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang membuat sakit hatinya orang, dimaafkan sama Allah. Jadi kita perlu ini, bangun tidur langsung pertama kali setelah baca doa bangun tidur, setelah menggunakan siwak, kita berniat di hari itu kita tidak akan berbuat dolim kepada orang. Karena kalau sudah seperti itu, diampuni sama Allah, diampuni atas kesalahannya. Wa man asbaha, dan siapa orang yang pagi harinya yanwi nusratal madlum, berniat untuk memberikan bantuan kepada orang yang didolimi, berniat memberikan bantuan kepada orang yang didolimi, au godoi hajatil muslimi, atau berniat untuk memenuhi hajatnya orang muslim. Iya. Apa itu? Undangan. Undangan memenuhi hajatnya orang muslim itu. Iya. Dalam Abdul-Qadir bin Hussein sebab itu kalau sudah dalam keadaan sakit sekalipun, tapi kalau pas undangan itu tetap berangkat. Bukan karena templean, zaman dulu dah ada templean. Bukan itu. Ketika ditanya, Abid kamu capek gini, katanya beliau, aku teringat Rasulullah dalam keadaan sangat capek sakit pun tetap melaksanakan apa-apa yang dibutuhkan oleh umat. Sehingga aku mau kalau tidak seperti itu, tidak cocok dengan Nabi SAW. Pagi hari dia berniat untuk memberikan bantuan kepada orang yang didolimi, memenuhi hajatnya orang muslim. Apa pahalanya? Kanat lahu, ada untuk orang tersebut dari pahalanya ka'ajri hajatin mabrurah, seperti pahala orang yang haji yang diterima. Jadi bendino so haji orang ini, tidak nunggu
Tidak nunggu bulan-bulan haji, tidak. Tiap waktunya, tiap harinya kita bisa melaksanakan haji. Niat ini. Apalagi ke masjid. Ya kan, tambah. Oh, Masya Allah sudah. Ya. Ke masjid, nunggu sampai waktu isyrak, sholat gak banyak. 4, 8, kebanyakan 2 baca 2. Al-Kafirun Ikhlas cukup. Betul-betul. Bukan kedawan tambah malas. Ya. Dapat pahala hajatan wa umratan tamatali. Seperti sempurna 3 kali haji dan umrah. Belum lagi kita punya seperti ini, seperti pahala haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi juga menyatakan ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nasi linnas. Yang paling dicintai seorang hamba di dalam pandangannya Allah itu yang paling memberikan manfaat untuk manusia kepada manusia. Makanya kita minta ini, ilmu yang kita miliki ini meskipun kecil sekali tetap minta manfaat, karena banyak orang itu diantaranya orang itu akan mendapatkan siksa dari ilmu itu ketika dia memiliki ilmu yang banyak tapi tidak manfaat. La manfaat kepada dirinya, tidak pula manfaat kepada orang lain. Na'udzubillah. Ya. Yang paling dicintai oleh Allah, hamba yang paling dicintai, yang paling bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Wa afdhalul a'mali, dan yang paling afdolnya amal-amal perbuatan, idkhalus sururi ala qalbil mu'min, memasukkan, memberikan kebahagiaan pada hati seorang mukmin. Ini dengan tanda kutip, bukan maksiat. Gitu loh. Kalau maksiat enggak. Karena itu mau salaman dengan istrinya paman anak, ya bukan mahram sama itu, tapi anak takut nyakiti hati. Anak berniat untuk menyenangkan hati, bukan itu menyenangkan hati makhluk, membuat sakit hati Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh membuat murkanya Allah, Maria. Maksudnya di sini idkhalus sururi ala qalbil mu'min itu semenjak tidak maksiat, undangan, oh Masya Allah, tidak ada campur lagi perempuan, tidak ada praktek-praktek kemaksiatan, tidak ada, ya berangkat menyenangkan hati orang mukmin. Ikut dangdutan itu untuk menyenangkan hati orang mukmin, tidak ada campur lagi perempuan pun tidak apa-apa, untuk menyenangkan hati mukmin. Duduk salah ini, ngombe obati salah, ya loro untu ngombe introspok. Terus apa? Ini ada semuanya loh. Acara maulid ini ada semuanya. Ada semuanya. Kemudian apa? Yatrudu anhu ju'an, yang menghilangkan perasaan lapar. Lu ya, nemen. Enggak, terus nanti akhir. Iya kan, makanan macam-macam, air juga makanan, iya kan? Iya. Au yakshifu anhu kurban, atau mengingkap kesusahan. Kenapa ini kok sumpah? Kenapa ini kok sedih? Ada masalah apa? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Mingkap. Uang itu ya pokok iso sambatan iku enak. Sing buang kalau itu sambatan nggak iso, kalau itu sambatan guyu-guyu. Iku coba halal digawe guyu itu. Jangan ada orang yang menyampaikan sama itu dengan. Dan jadilah orang yang katum. Katum itu apa? Suka nutup. Jangan suka ngudal keburukan orang, rahasianya orang. Jangan. Orang percaya sama itu, menyampaikan rahasianya. Ya sudah, jadi pegang betul-betul rahasianya. Menyingkap dari kesusahan orang. Au yaqdi lahu dainan. Bayari utang. Bayari utang. Yang punya utang kan diutang dia sih ya tak ini seperti. Berapa sih bilang itu langsung foto dipasang di rumah itu. Terus apa serius? Iya. Itu punya kan berapa? Bisa percayaan tak bayarin enggak? Wah, memang wali dari rumah itu. Tadi mulai biar enggak belas.
namanya. Diceritakan dari Sayyidul Tabi'in Uwais Al-Qarni. Dari Uwais Al-Qarni, beliau pernah mengatakan gini, marartu fi ba'di siyahati bi rahibin. Suatu saat aku pernah melewati dengan seorang ahli kitab, seorang ulama ahli kitab dalam sebagian dari pengembaraan diriku. Ketemu sama seorang rohib tadi itu, fakultu, aku bertanya kepada sang rohib tadi, aku bertanya maksudnya, ya rohibu, wahai rohib, ma awwalu darajatin yarqohal murid. Apakah pertama kali derajat yang seorang murid, seorang yang ingin menuju Allah, seorang santri, seorang pencari ilmu, yang pertama kali jenjang untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Pertama kali kita ini menuju Allah, kita ini dirahmati oleh Allah. Apa langkah pertama kali itu? Qala, sang rohib itu mengatakan, raddul madzalimi, pengembalian segala bentuk kedoliman. Kita pernah dolim sama orang, minta ridhonya. Kita pernah utang sama orang, bayar utang tadi itu. Raddul madzalim, raddul madzalim. Hatta sholat, ada baca Quran, kalau masih ada kedoliman yang kita laksanakan belum mendapatkan pemaafan, mental nggak bisa. Awal pertama kali ini raddul madzalim, kemudian apa? Wa khifatud dhahri minat tabi'at, dan tidak menuruti keinginan hawa nafsu, tidak menuruti keinginan hawa nafsu. Dua hal ini, fa innahu, maka sesungguhnya la yas'udu, tidak akan pernah naik derajat, tidak akan pernah dicintai sama Allah, tidak akan pernah dicintai Rasulullah bagi seseorang, lil abdi, untuk seorang hamba, semenjak amal apapun, wa alaihi tabi'atun au madlamatun, sedangkan dia masih memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, dan ada bentuk-bentuk kedoliman yang belum dia selesaikan. Tidak akan pernah, fa innahu la yasrudu lil abdi amalun wa alaihi tabi'atun au maqdamatun, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah naik derajat, maka sesungguhnya tidak akan satu amal naik untuk sang hamba tadi itu. Tidak ada satu amal pun yang akan naik, yang akan mengangkat untuk sang hamba tadi itu, wa alaihi, sedangkan atas hamba tadi itu masih ada tabi'atun, kebiasaan buruk, au madlamatun, atau bentuk dua hal ini kalau tidak bisa, tidak akan naik. Ya. Allah itu gampang memaafkan. Allah itu Al-Ghaffar yang selalu memaafkan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan haknya orang, tidak bisa. Bukan Allah lemah, tidak. Di sini Allah ingin menunjukkan bahwasanya hubungan sama manusia ini bahaya. Hubungan sama manusia bahaya. Makanya nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah, ya. Keselamatan oleh Allah. Amin. Sama suami istri. Kalau memang tidak bisa diarahkan menuju Allah dan Rasul, itu bisa. Semoga ada. Ini amputasi terakhir itu. Sampai segitunya. Ini punya binatang misalnya. Binatang tadi itu tidak bisa melihara. Berikan sama orang yang bisa melihara, atau lepasan. Itu pun dilepas masih pembahasan. Gimana? Kalau dia bisa nyari makan sendiri, kalau enggak, kalau dia haus untuk dibunuh disembelih. Kalau dia haus dimakan disembelih. Sampai seperti itu. Loh, kalau binatang itu kayak ngono, omongan sama manusia. Berapa kali kita dengarkan cerita seorang perempuan Bani Israel yang masuk neraka gara-gara apa? Hah? Gara-gara kucing. Gara-gara kucing bunuh rokok. Ini apa itu? Gara-gara kucing mlebu neraka. Maaf, gara-gara anjing. Seorang yang tidak benar, perempuan tidak benar,
Jadi tobatnya kok gara-gara rahmat kepada anjing. Loh, kalau rahmat kepada anjing, kasih sayang, menghilangkan kesusahan pada anjing tadi itu bisa membawa kemuliaan. Tetapi manusia, apalagi umatnya Rasulullah. Ya, semoga diberi kemuliaan Allah. Wallahu a'lam bishawab.